Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali dengan Anda sekalian pada mata kuliah Ulumul Quran. Hari ini adalah pertemuan yang ke-9, ya, materi yang ke-8. Kita akan membahas tentang ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat, atau mufradnya adalah ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Terlebih dahulu mari kita mulai dengan sama-sama baca basmalah. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan oleh Allah dalam proses belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan ayat muhkam dan mutasyabih ini kita bahas dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-6. Sekali lagi, pembahasan ayat muhkam dan mutasyabih ini dibuka oleh Anda dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 7, ya. Kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullum min indi rabbina wa ma yatazakkaru illa ulul albab. Terjemahan ayat ke-7 surat Al-Maidah ini adalah, Dialah yang menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepadamu. Di antaranya ada ayat muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan kepada kesesatan, maka mereka mengikuti dengan sungguh-sungguh sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari dengan sungguh-sungguh takwilnya yang sesuai dengan kesesatan mereka. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman dengannya semua dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran darinya melainkan ulul albab. Ayat ini menjelaskan Allah kepada kita bahwa ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran
yang menurut ahli tafsir berjumlah 6.666 ayat yang terdiri dari 114 surat itu, dan juznya adalah jumlahnya 30 juz yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas secara mushaf Utsmani. Maka dari sejumlah ayat yang ada di dalam Al-Quran itu menurut penjelasan Allah dalam surat Ali Imran itu ada makna yang terkandung di dalam ayat Al-Quran itu terbagi dua. Yang pertama kategori ayat muhkamat, dan yang kedua kategori ayat mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamat itu adalah ayat-ayat yang mudah untuk dipahami, hampir-hampir tidak memerlukan penjelasan tafsiran. Jadi secara lafaz ayat itu juga sudah dapat dimengerti. Itulah makna pendek, makna sederhana dari ayat muhkam, dari ayat-ayat muhkamat. Nah, kumpulan-kumpulan ayat muhkamat itulah umul kitab itu, atau penjelasan-penjelasan yang menjadi rujukan itu, yang ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ayat-ayat muhkamat itu terkumpulnya dalam umul kitab. Jadi umul kitab adalah kumpulan daripada ayat-ayat muhkamat. Demikianlah Allah menjelaskan pada kita bahwa ayat muhkam itu, kumpulan ayat-ayat muhkam itu yang disebut dengan hunna umul kitab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kategori ayat yang ada di dalam Al-Quran itu adalah ayat-ayat mutasyabih gitu. Mutasyabih itu punya pengertian dasarnya yang saling menyerupai antara satu dengan yang lainnya, sehingga dari keserupaan itu menimbulkan makna-makna yang samar gitu, arti atau maksud yang samar dari ayat-ayat mutasyabih yang mempunyai arti keserupaan itu. Oke. Ayat muhkam ini yang mudah dipahami itu berdampak kepada kesepakatan makna gitu. Semua para ahli tafsir tidak ada yang berbeda mengartikan atau memaknakan dari ayat-ayat muhkam itu, sehingga dari kesepakatan tidak adanya perbedaan mengartikan dari ayat-ayat muhkam itu, sehingga tidak ada perbedaan pemikiran, tidak ada perbedaan pendapat dari ayat-ayat muhkam itu, karena mudahnya dipahami. Selanjutnya dari ayat muhkam ini menjadi konsumsi gitu, kebutuhan dasar semua umat Islam gitu, untuk mengetahui isi kandungan daripada ayat muhkam ini. Jadi Allah sengaja memberikan memberikan kemudahan kepada seluruh umat Islam
untuk mencerna dari ajaran Islam ini yang bersumber dari Al-Quran, untuk mengetahui ayat Al-Quran. Jadi Allah menyediakan ayat-ayat yang mudah dipahami. Inilah dari ayat-ayat muhkamat ini yang kumpulannya disebut dengan, jadi pokok bahasan yang dituju dari Al-Quran adalah yang menjadi kebutuhan dasar seluruh umat Islam yang disebut dengan Hunna Umul Kitab. Inilah pokok bahasan daripada ajaran Islam ini gitu. Kalau kita bahas dari ayat-ayat muhkamat ini adalah yang menjadi kebutuhan dasar umat Islam. Contoh seperti masalah ibadah gitu, dari mulai masalah sholat, kemudian saum, zakat gitu, pelaksanaan ibadah haji gitu. Nah, inilah yang termasuk kategori ayat-ayat yang muhkamat yang menjadi kebutuhan dasar umat Islam dalam beribadah. Mana lagi tentang ketauhidan Allah, katakanlah. Allah menjelaskannya dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, inilah yang menjadi petunjuk hidup umat Islam dengan kejelasan dan kemudahan makna daripada ayat muhkam ini. Inilah yang disebut dengan Hunna Umul Kitab, kebutuhan dasar. Mana lagi katakanlah tentang masalah munakahat. Allah menjelaskannya di dalam Al-Quran tentang perempuan yang haram dinikah oleh seorang laki-laki. Allah menjelaskannya secara jelas. Ada 14 Allah menjelaskan perempuan yang haram dinikah oleh suaminya. Pancan jadi suami laginya. Oleh seorang laki-laki. Allah menjelaskannya. Hurimat alaikum ya ayyuhalladzina amanu hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Al-ayah selanjutnya. Kamu haram menikahi ibumu gitu. Anak perempuanmu, saudara perempuanmu, dan yang lain jalin dibuka ya nanti hubungannya dengan mata kuliah fikih ya. Kemudian tentang waris, katakanlah jelas sekali Allah menjelaskannya di dalam Al-Quran. Katakanlah bagian waris suami dari istrinya yang meninggal. Allah berfirman di dalam Al-Quran, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakulahunna walad. Bagian suami itu adalah 1/2 dari istrinya yang meninggal, kalau istrinya yang meninggal itu tidak punya anak gitu. Kalau istrinya yang meninggal itu punya anak, maka bagian suami adalah 1/4. Demikian selanjutnya istri mendapatkan 1/4 dari suaminya yang meninggal. Kalau suami yang meninggal itu tidak punya anak, kalau suami yang meninggal itu punya anak, maka bagian istri adalah 1/8 gitu. Nah, ini adalah kategori ayat-ayat muhkamat yang terkumpul dalam kumpulan-kumpulan ayat muhkamat itu yang disebut dengan Umul Kitab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kategori ayat mutasyabihat. Tadi makna ayat mutasyabihat itu mempunyai arti saling menyerupai, artinya ada kesamaran di dalam ayat-ayat mutasyabihat itu. Nah, ayat mutasyabihat ini
Itu Allah sengaja juga menyajikannya di dalam Al-Qur'an. Itu yang pertama, eh, yang termasuk kategori ayat mutasyabihat itu adalah istilah atau kata yang digunakan di dalam Al-Quran itu tidak populer gitu. Ya di kalangan umat Islam tidak populer. Seperti potongan-potongan huruf yang pertama dalam awal surat. Seperti Yasin, Alif Lam Mim gitu, Ain, Sin, Qaf dan yang lainnya gitu. Inilah kata yang tidak populer, yang barangkali hanya Allah saja yang mengatakan seperti itu. Nah, inilah yang termasuk salah satunya adalah ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini gitu tidak akan bisa mengetahui makna yang ada di dalamnya kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang kedua yang dimaksud dengan yang termasuk kategori ayat mutasyabihat adalah satu kata itu mengandung arti yang bermacam-macam atau mempunyai arti lebih dari satu. Contoh tentang firman Allah yang ada di dalam Al-Quran mengartikan tentang idah. Bahwa idah seorang wanita yang dicerai oleh suaminya yang masih dalam keadaan haid, maka idahnya adalah salah satu kuru gitu. Kuru itu mengandung arti tohrun dan mengandung arti haidun gitu. Maka kuru ini ada pendapat ulama mengartikan turhun dan ada ulama yang mengartikan haidun. Jadi dari kuru ini mempunyai dua arti. Nanti kajiannya ini adalah kajian tentang masalah fikih ya gitu. Nanti ada ulama fikih yang mengartikan kuru ini adalah dengan turun, ada yang mengambil makna kuru ini adalah haidun. Nanti kajian selanjutnya adalah tentang masalah fikih. Nah, ini juga termasuk kategori ayat-ayat yang mutasyabih. Kemudian yang ketiga yang termasuk kategori ayat-ayat mutasyabih adalah makna kandungan dari ayat-ayat metafisika katakanlah gitu, tentang sifat-sifat Allah gitu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yadullah fauqa aydihim. Kata yadun itu termasuk istilah metafisika gitu, atau tentang sifat-sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang terkumpul dalam Asmaul Husna gitu. Maka itu termasuk kategori ayat-ayat mutasyabihat gitu. Yang tidak tahu makna yang sebenarnya dari ayat mutasyabihat itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya di dalam ayat Al-Quran itu juga sebagian ayat-ayat mutasyabih dapat diketahui oleh manusia, tetapi bagi seorang yang dalam ilmunya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang dalam ilmunya yang bisa mengetahui sebagian ayat mutasyabihat itu gitu. Kenapa Allah menyajikan ayat muhkam dan ayat mutasyabih di dalam Al-Quran begitu? Yang pertama, untuk
Allah memperlihatkan kepada manusia tentang kemahakuasaannya Allah yang dalam ilmunya, yang luas ilmunya. Manusia hanya diberi oleh Allah itu ilmu itu hanya sedikit gitu. Ma faratna wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi Allah memperlihatkan kepada manusia gitu tentang keterbatasannya manusia untuk dapat mengetahui isi daripada kandungan Al-Quran, karena manusia diberi oleh Allah ilmu yang sangat sedikit sekali gitu. Oke, ini menunjukkan bahwa kepada ayat-ayat mutasyabih itu bersikaplah manusia itu apa? Yaquluna amanna bih gitu. Mengimani dari apa? Dari firman Allah yang ada di dalam Al-Quran itu gitu. Nah, nanti tentang ayat-ayat mutasyabih ini gitu. Itu menjadi yang ayat mutasyabih yang mempunyai arti yang samar itu nanti menjadi lahan adanya membikinnya kekacauan orang-orang yang fa'amal ladzina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tashabaha minhu betigo alfitnati wa betigo ta'wili gitu. Orang-orang yang di dalam hatinya bertujuan gitu ingin adanya kesesatan, maka mereka mengikuti dengan sungguh-sungguh ayat mutasyabih ini. Tentang apanya? Tentang takwil daripada atau makna dari ayat mutasyabih ini. Mereka sengaja begitu. Ternyata manusia itu ada yang ingin membuat sebuah kekacauan gitu, fitnah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, sedangkan tidak ada yang tahu makna yang sebenarnya dari ayat mutasyabih ini adalah Allah sendiri dan orang-orang yang dalam ilmunya, para ahli tafsir gitu, para ulama, para cendekiawan, itulah orang-orang yang dalam ilmunya itu pun hanya bisa mengetahui sebagian dari ayat-ayat mutasyabih ini, tidak secara keseluruhan. Nah, tujuan pembahasan kita tentang ayat muhkam dan ayat mutasyabih ini itu seperti itu. Mungkin saja nanti bagi kita semua ayat Al-Quran itu mutasyabih. Iya, karena tidak tahu apanya maknanya kan gitu. Bagi yang tidak mengetahui bahasa Arab, tidak mengetahui mana untuk mengetahui mana Al-Quran itu, sehingga Al-Quran itu seluruhnya apa? Mutasyabih. Jadi bisa diartikan mutasyabih itu menjadi apa? Makna yang relatif. Jadi muhkam mutasyabih bagi subjek, bagi seseorang itu bisa menjadi maknanya relatif. Jadi bagi orang yang sangat awam terhadap Al-Quran, jadi semua ayat Al-Quran itu apa? Mutasyabih gitu. Tidak tahu mana yang sebenarnya gitu. Bagi Anda sebagai mahasiswa, katakanlah sebagian kecil ayat muhkam gitu, sebagian besar ayat mutasyabih bagi kita, karena kita mengetahui isi Al-Quran itu baru sedikit saja gitu. Kemarin kita membahas tentang wadduha walaili idza saja, bab ternyata itu adalah membahas tentang fluktuasi emosionalnya siapa? Manusia, seperti waktu duha dan waktu malam. Kita tahu itu kan kita setelah kita membahasnya, maka yang tadinya mutasyabih menjadi apa? Menjadi muhkam. Barangkali begitu.
Ya, pertemuan kita hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengetahui ayat muhkam dan mutasyabih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.